Mulai 5 Januari di Global TV. Kalau Anda berkunjung ke Swiss, jangan lewatkan untuk mendatangi desa kecil Gandria. Terletak di Montebre di tepi Lugano ini, desa Gandria memiliki suasana yang sangat nostalgia yang tidak berubah hampir selama 100 tahun. Gandria adalah sebuah desa dengan suasana khusus. Memiliki jalur sudut, tangga curam, halaman dengan dinding dan arcade. Dan di desa ini juga terdapat gereja San Rocco yang ditemukan pada tahun 1645. Salah satu yang unik yang Arjuna kunjungi adalah The Miniature Swiss di Melite. Ada 130 model rumah istana dan monumen yang dibangun di tanah seluas 14.000 meter persegi ini. Swiss Miniatur juga merupakan kenikmatan visual tersendiri karena dikelilingi oleh 15.000 spesies bunga, menjadikan tempat ini dapat dijadikan taman bermain untuk anak-anak. Hai, sekarang kita ada di Swiss Miniatur. Nah, ini di kota Melide, masih dekat dengan Lugano, sampingnya ya. Matter of fact, naik kereta cuma 10 menit. And saya di sini dengan Mr. Dominic. Hi, Mr. Dominic is the one that run this place ya. Jadi dia yang jadi manajernya dan juga you own this place, right? Family. Yes, this is a family business. Yeah. My father started with this project in 1959. 59. So now we celebrate 55 years. Wow. So, but I believe the Swiss Miniature isn't the first one, is it? No, we were the fourth one because the first one was in the UK. UK. Yes, And then, then- came the one from Holland and Okay. Austria, and we were the fourth. Oh, the fourth one. Yes, in Europe, I mean. Kita bisa lihat sini sekeliling kita. You can see Zurich, for example, dilambangkan dengan airportnya. Karena Zurich memang kota yang paling besar di Switzerland, dan airport di Switzerland itu yang berjalan kalau tidak salah cuma ada 3. How many, like say, object models? We Here. have 127 models. Most of them are historical models representing the history of 127. And the scale is 1 to 25. 25. Everything is 1 to 25. 1 to 25. 25 times smaller than the reality. Menakjubkan ya, ini kalau dibilang sebenarnya lahannya tidak terlalu besar kalau menurut saya ya. Cuman di dalam sini ada 127 model ya, seperti kita bilangnya in Indonesian we call it a replica and Yes. something like that. So, ada 127. Cuman ditata sedemikian rupa sehingga jalur keretanya itu juga jalan ke atas, ke bawah ya, nyambung kemana-mana. Jadi sebenarnya benar-benar seperti city, its own city right here. Yes. And skalanya itu 1:25 untuk, so everything is 1 to And 2. 1 to 25. This is the normal scale for all the miniature parts. All the miniatures. So Yes. everything is the same Yes, scale. Yes. Wow. So can we walk around? Yes, of course. Very good pleasure. Okay, as you're saying, the flowers. Yes, we change 2 times a year because of the season in Switzerland. So we have 2 times 15,000 flowers, I see. different ones. 15,000 flowers. Yes. Wow. In spring and then 15 in summer. You know, we have different temperatures. Very Right, different. different season. Yes. And di belakang situ ya, But ya there's a burn di mana kita sebutnya sebagai ibu kotanya, capital.
ya. Kalau ingat, saya pernah belanja dengan chef of football national team, Chef Emil Boy, di market depan gedung parlemen itu. Nah, satu lagi kalau kayak saya sekarang, setelah mengunjungi keliling-keliling Swiss ini, jadi ini semacam buat recap for me, you know. After I go around Switzerland almost 1 month now, so it's a recap for me. I was like looking at that. Oh yeah, that's the Jungfrau Joch, ya. Jadi selain models miniature, ini semua rel kereta-keretanya itu juga jalan ya, berfungsi. Ada Glacier Express, ada Jungfrau Joch, dan lain kereta-kereta yang lainnya yang dalam kota yang bukan spesifik kereta juga jalan nih keliling ya. Nah, gondola, like the gondola ya, kereta gantung. Ya, miniaturnya itu beneran bekerja, dia beneran working ya, jalan sebagai atraksi tersendiri. The boats juga ya, perahu-perahunya juga semuanya dengan motor, mereka jalan. Dan tentunya kita bisa lihat banyak, a lot of castle ya, chateau. Yeah. This is the castle, the cheese Gruyere? Yes, I do. This is the region of Gruyere. Oh, wow. Just outside the castle, you have the cheese factory in this area. Oke, sekilas saja, ini adalah cheese factory Gruyere. Keju Gruyere itu di Indonesia kita masih bisa ketemu, ya. We have Gruyere in Indonesia. Very good. So, untuk keju yang bisa dilelehkan di Indonesia tuh ada Gruyere. Dan ternyata inilah tempat pembuatannya dari zaman dulu, ya. Castle of Gruyere. Castle of Gruyere, very famous. Nah, bisa dilihat langsung ya. Di belakang saya ini adalah model atau replika dari Monte San Salvatore. Yang bisa dilihat langsung tepatnya ada di belakang saya, aslinya. So, jadi skalanya 1:25, tower gedung persis sekali ya. Cuma sekarang ada burung ya, oh itu dia, terbang. Nah, dari sini setelah enjoy the Swiss miniature with Mr. Dominic, saya akan naik boat langsung ke restoran yang merupakan adalah icon of the Ticino Canton ya. Jadi restoran ini namanya Grotto San Rocco. Setiap kita ke Ticino, menurut mereka ini harus makan di Grotto San Rocco. Jadi kenapa dia sangat spesial? Karena dia memasak atau menghidangkan masakan-masakan tipikal dari Ticino, Kanton Ticino ini. Oke, so langsung aja. Thank you very much. Hope to see you again. Thank you very much. Hey, what a pleasure. I'll see you around. Bye-bye. Nah, ini lihat ya, sudah mulai mengering lagi, jadi kita tambahnya sedikit demi sedikit. Begitulah cara masak risotto, sampai matang. Oke, sekarang kita di Grotto San Rocco ya, restoran yang sangat terkenal ya di Kanton Ticino. Nah, salah satu makanan tradisional di sini atau yang favorite adalah risotto. Nah, risotto ini sangat sulit ya dibuat. Kenapa? Saya merasa risotto itu tidak ada resepinya. Jadi semua itu berdasarkan taste, experience, dan tahu nanti konsistensinya atau tingkat kematangannya. Kali ini saya akan memasak risottonya dengan ikan, ya. Nanti di atasnya ada ikan perch. Nah, ini semacam perch ya dari Danau Lugano sini. Jadi tetap ya kita mainnya lokal. Nah, karena itu kita ada berasnya, ya. Tetapi di sini cara masak berasnya beda ya dengan yang di Indonesia itu, karena dia harus diongseng dulu atau seperti ditumis ya, baru dia bisa dikasih air. Nah, kali ini airnya itu saya akan memakai
kaldu daripada ikan karena kita masak seafood. So, pertama-tama sini kaldunya harus selalu udah panas dulu ya. Setelah dia mendidih, kita bawa ke api kecil, simmer. Nah, baru kita ada memasak si nasinya dulu. Ada bawang bombay, dan saya pakai sedikit daun thyme. Ya. Nah, langsung aja mulai, apinya udah cukup panas. Ya. Kita masukin bawangnya. Jadi bawangnya ditumis sedikit, hanya untuk berubah warna dan translucent. Juga dengan daun thyme-nya. Nah, di sini setelah semuanya tercampur, nah bawangnya udah mulai lunak. Ingat, ini apinya mesti kita kecilin untuk kaldunya setelah mendidih. Jadi dia hanya simmer aja hangat. Nah, memasak risotto ini dibutuhkan seharusnya kita sebut undivided attention. Jadi atensi yang tidak dibagi-bagi untuk masak lain ya, karena kita akan terus sibuk memasaknya sampai dia benar-benar matang. Tidak boleh ditinggal ataupun tidak boleh mengerjakan yang lain. Nah, berasnya masuk ya, kita masak. Tentunya semua bertanya kan, kenapa memasak risotto ini berbeda dengan masak beras? Ini adalah tipe daripada berasnya ya, jadi tidak bisa langsung dikasih air dan mengembang menjadi nasi. Jadi kita mesti tumis dulu, ya, sampai sedikit aja ya, terlihat matang atau kecoklatan. Warnanya akan berubah sedikit, dan saya kepanasan. Nah, setelah dia berubah warna sedikit, ini saya kasih jus anggur putih ya, sari anggur putih, ya, terjadi reaksi seperti itu. Nah, supaya sari-sarinya menggumpal, kita tunggu sampai mengumpul. Tahap berikutnya adalah kita masukin, setelah mulai kering ya, lihat tuh. Kita masukin kaldu ikannya atau seafood. Kita masukin ini semuanya yang sampai nasinya sedikit tertutup ya. Nah, di sini mungkin kita ada jendela atau jeda waktu sedikit. Saya bisa marinasi atau membumbui ikan ini. Nah, garam, lada putih. Oke, saya suka pakai paprika. Ini kita balik. Sisi sini juga. Nah, ini lihat ya, sudah mulai mengering lagi, jadi kita tambahnya sedikit demi sedikit. Begitulah cara masak risotto, sampai matang. Nah, tentunya jumlah itu mempengaruhi, semakin banyak risottonya, dia akan semakin lama masaknya. Nah, sini saya akan sedikit garam, karena nanti kita akan kasih keju, itu akan ada rasa asinnya. Jadi tekniknya seperti ini ya, setelah nasi risotto itu atau risottonya sudah matang, udah mau matang, hampir sedikit lagi, jadi kita sudah tidak memasaknya pakai ini, kita tambahin mentega atau butter, sedikit demi sedikit ya, supaya dia lebih lembut, dan nanti terakhir kita akan folding yang namanya mascarpone cheese, ini yang biasa kita dapetin di tiramisu. Nah, itu akan membuat risotto ini lebih lembut lagi, dan paling terakhir adalah
keju parmesan supaya dia mengikat ya, mengental. Nah, di sini terlihat sudah mulai mengembang ya, sudah mulai matang tuh. Cuman masih jauh, tapi berbeda dari yang tadi. Tambahin lagi. Oke, jadi sekarang ini sudah hampir jadi risottonya. Saya pinggirin dulu ya, pinggirkan dulu. Karena saya mau masak ikan. Tapi dia masih panas ya, sengaja. Jadi kalau perlu lagi, tinggal saya tuang sini. Nah, ini risottonya. Waduh, dikit lagi. Nah, disinilah saya cicipin dulu ya, dikit tingkat kematangannya. Dikit lagi. Nah. Jadi saya siap-siap buat ikan. Oke. So, might have to come back. We'll be waiting for you. Yeah. Cool. You can make some nasi goreng then. Ah, yeah, sure. I've known for the nasi goreng. Ah. Nah, jadi ini udah mau jadi, kita fold dengan mascarpone cheese sedikit ya. Supaya dia tambah lembut. Kita sprinkle parsley dan parmesan sedikit. Alright. Jangan lupa dicicipin ya. Very good. Alright. Tunggu sebentar, kita masak ikannya. Okay. I think we're good. Soto udah, langsung aja plating. Kita pilih ikannya yang kurang lebih sama ukurannya. Nah, saya kasih sedikit aja hiasan, tapi juga bisa dimakan. Itu cabai, tapi yang warna kuning keorangean, jadi dia agak ada manisnya sedikit. Terakhir, last but not least, all right, that is done. All right, chef, we got you the risotto with some sort of fancied perch, you know, little paprika on the perch. So, please enjoy.
So tell me how it goes. And I know this is one of the dish, I mean the risotto, one of the dishes that well known around here, yeah? And you're known to cook it very well. So if I'm up to par, I might want to apply a job over here. Looking at this, man. I really want to have a job over here. Look at this. So We might have you here next season. next season, yeah? What's the busiest season? The summer season, from Easter now Yeah? till October when we finish. It's all the summer. Okay, So it's just the summer when it's the most beautiful on the lake. I see. Today's a little bit overcast, but there's days that it's hotter and it's nice. Awesome. Oke, jadi di sini ternyata musim yang paling ramainya itu musim panas ya. Beautiful day, biasanya ada matahari. Ini juga cerah sih, cuman ada sedikit awan, jadi sekali-sekali mataharinya ketutupan awan. Summer is the busiest season, so might have to come back. We'll be waiting for you. Yeah, cool. You can make some nasi goreng then. Ah, yeah, sure. I've known for the nasi goreng. You can have a drink, sure. And with the chili as well. Yeah, I just put a little chili over there for the, you know, some sort of like a kick a little bit, but not too spicy. That's why I picked the color, like orange, the yellowish orange color. So, you know. That's a good risotto. Very nice. Thank you. Ya, ternyata lumayan ya. Risotto saya diakui oleh Chef Rocco yang memang specialty-nya salah satunya adalah risotto dari Ticino sini. Nah, cuman kalau saya kerja sini katanya nanti mau disuruh bikinnya malah nasi goreng. Wah, dasar. Balik lagi nasi goreng lagi. Wah, Nasi goreng, some soto ayam. ya. Should rate that. See those guns? You like it? I like it. Good, huh? So, Captain, please, let's try it. Yes. And tell me how it is. Very good. Yeah? I enjoy it. Yeah?